Shalom sahabat Home Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Benar Tuhan, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Di tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, tubuh jiwa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan, bersucikan dan kuduskan seluruh hidup kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai akhir ibadah kami Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, dipermuliakan di ibadah ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Bekerjalah bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam harimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh
Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku anugerah. Yesus Raja di atas segala. Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku anugerah. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima pujian, pengagungan dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Berikan senyum yang terbaik bagi kiri kanan Bapak Ibu. Haleluya. Berikan salam dan kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Yes. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Selain puji, syukur, sembah dan hormat kami kepada-Mu Bapa. Karena Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
jemaat Home Ministry dimanapun berada. Kita kembali lagi bertemu bersama-sama walaupun hanya melalui ibadah online. Tapi kita percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita. Kita percaya ada kekuatan daripada Tuhan di dalam diri kita masing-masing secara pribadi. Dan kita mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Hanya firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu, sebelum saya men-sharingkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Kau berikan buat kami, di mana kami boleh memasuki minggu yang pertama di bulan yang kedua tahun 2023 ini. Kami boleh lewati hari-hari kami, minggu-minggu kami, bulan-bulan kami bersama dengan Engkau. Kami melihat kebaikan-Mu, kami melihat kasih setia-Mu, kami melihat kesabaran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun banyak masalah yang sedang kami hadapi, namun satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami memiliki Bapa yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu. Kami butuh kekuatan daripada firman-Mu. Kami perlu diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa cabut apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga di dalam pikiran kami. Biar itu dibersihkan oleh kuat kuasa firman-Mu ya Tuhan. Dan semua yang lain yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami, penuhi kami lebih lagi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga. Dan hamba-Mu ya Tuhan, berkati, berikan kata-kata yang sederhana untuk hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua yang mendengarkan boleh mengerti, sehingga kami semua boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, oleh pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bersama-sama kalau tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Di bulan Februari ini, di minggu yang pertama, kita tetap melihat kasih setia Tuhan. Kita tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena apapun keadaan kita, saya mau katakan buat saudara bahwa kita punya Tuhan yang tetap baik, kebaikannya, kasih setianya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Namun satu hal yang perlu saudara sadari, ketika saudara dan saya memutuskan untuk mengikuti Yesus, ketika Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk menyembah Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, kita menjadi musuh daripada iblis dan kerajaannya. Sekali lagi, sejak kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, kita sedang menjadi musuh daripada iblis dan kerajaannya. Karena dulu kita semua adalah pengikut iblis. Dan sekarang saya percaya kita semua mengikuti Yesus dan menyembah Yesus. Jadi iblis menjadi musuh kita. Iblis, kerajaan kegelapan, selalu mencari waktu yang tepat untuk menyerang kehidupan saudara dan saya. Untuk menyerang keluarga saudara dan saya. Itu yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kekristenan kita cuma jadi sesuatu yang kita kurung di dalam gereja dan kebaktian saja, itu sebenarnya adalah hal yang paling mudah untuk kerajaan kegelapan menyerang kita. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kekristenan seharusnya adalah bagaimana kita menghadirkan kerajaan Tuhan 168 jam per minggu di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita. Sebab kalau kita tidak menghadirkan kerajaan sorga pada kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, atau kalau boleh saya katakan dengan bahasa saya,
kalau suasana kerajaan sorga, kalau prinsip-prinsip kerajaan sorga tidak mewarnai keluarga kita, maka yang terjadi adalah kita hanya pusatkan perhatian kita hanya pada 2 jam dalam seminggu, yaitu dalam ibadah-ibadah baik secara online maupun ibadah-ibadah yang lainnya, maupun ibadah-ibadah di dalam gereja. Sementara 166 jam yang lain dalam 1 minggu kita terbengkalaikan hanya untuk perkara yang sia-sia. Padahal seharusnya tempat terbaik untuk kerajaan sorga, kerajaan Tuhan dinyatakan adalah dalam keluarga terlebih dahulu. Keluarga harusnya menjadi utama, di mana kerajaan sorga bisa dimanifestasikan dari kehidupan saudara dan saya, dan juga dari kehidupan keluarga kita. Baru setelah itu, dalam ibadah kita yang kita hadiri, baik itu dalam ibadah online maupun ibadah onsite, dan juga di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saudara yang bekerja, saudara yang berbisnis, ibu-ibu yang bekerja di rumah tangga saudara, memasak, membersihkan rumah, bisa mengalami yang namanya hadirat kerajaan sorga. Karena kalau kita tidak membangun kehidupan kita secara benar, maka yang terjadi adalah kita datang ke ibadah untuk cari jawaban terhadap 166 jam yang lain di luar ibadah kita. Di mana dalam ibadah yang kita hadiri, entah itu sekarang walaupun secara online, selama 2 jam mungkin kurang lebih, mungkin informasi yang saudara terima dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan mungkin tidak menolong keadaan kita yang 166 jam yang lain di luar sana, di luar ibadah kita. Yang terjadi akibatnya kita menjadi seperti frustasi, Bapak Ibu Saudara. Kita berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan kita antara iman kita dengan tantangan kehidupan kita yang terjadi di luar sana, yang kita hadapi selama 166 jam dalam kehidupan kita. Dan yang terjadi seringkali adalah iman kita dikalahkan oleh tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Kita seringkali hidup sebagai orang yang sering kalah dari serangan kerajaan kegelapan. Kita menyerah terhadap situasi. Kita menyerah terhadap apa yang iblis serang di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita menyerah kepada serangan kerajaan kegelapan, maka yang sedang terjadi sekarang ini bukan hanya kita, tapi keluarga kita pun sedang diserang secara sistematis, terus-menerus, secara terencana oleh iblis dan kerajaannya. Sebenarnya serangan terhadap keluarga, Bapak Ibu Saudara, itu sudah terjadi sejak keluarga pertama kali berdiri di Taman Eden. Dan terus terjadi sampai dengan hari ini. Serangan-serangan itu datang terus pada keluarga kita. Dan yang kita alami adalah kita terkejut ketika keluarga kita juga telah dihancurkan oleh kerajaan kegelapan. Dan ini yang saya mau katakan pada kita, bahwa keluarga kita ada di dalam peperangan secara rohani. Dan saya mau katakan ini buat Bapak Ibu Saudara, entah Bapak Ibu Saudara setuju atau tidak, saudara mau bilang ya atau mau bilang tidak, bahwa ini yang saya mau katakan. Yesus Kristus seharusnya menjadi penguasa dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sebab kalau Yesus tidak menguasai keluarga saudara dan saya sebagai raja, maka cenderung keluarga saudara dan saya akan diporak-porandakan dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kita perlu memikirkan beberapa hal. Untuk itu hari ini
Kita akan melihat beberapa hal ini. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan, bagian dari firman Tuhan. Kita akan perhatikan baik-baik ayat-ayat yang akan kita baca. Sebab ayat-ayat yang kita akan baca ini akan menolong saudara mengerti dan melakukan dalam kehidupan saudara apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Kita baca terlebih dahulu di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 4 dan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Nehemia 4 ayat 1 sampai 4 dan ayat yang ke-14. Nehemia 4 ayat yang ke-1 demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarah Sanbalat, dan Sanbalat sangat sakit hati. Sanbalat mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Adakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ayat yang keempat. Ya Tuhan kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka, menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Ayat 14. Kuamati semuanya. Lompat ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi begini ceritanya. Pada waktu itu, pada zaman pembuangan orang-orang Israel kembali, Sanbalat itu adalah salah satu musuh utama daripada orang Yahudi pada zaman Nehemia, di mana Sanbalat terus berusaha menghalang-halangi orang Yahudi untuk hidup aman di Yerusalem dan sekitarnya setelah orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan ke Babel. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu sebelumnya dibuang ke Babel, mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok, untuk membangun Yerusalem yang sudah runtuh pada waktu itu. Dan Sanbalat mencoba untuk menghalang-halangi orang Yahudi tersebut. Ketika Sanbalat dan sekutunya Tobia orang Amon mendengar Nehemia diutus oleh Raja Artasasta ke Yerusalem untuk membantu pembangunan kota itu, mereka itu sangat kesal, Bapak Ibu Saudara, karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel pada waktu itu. Nah, sekali lagi saya akan bacakan ayat 14. Ayat 14 dibilang begini, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Ini kalimatnya. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Firman Tuhan berkata bahwa saatnya sekarang saudara dan saya dipanggil untuk berperang secara rohani untuk kepentingan keluarga saudara dan saya. Jadi ini bukan peperangan secara jasmani, peperangan melawan orang lain, tapi ini peperangan secara rohani yang Tuhan mau kita kerjakan. Kepentingannya untuk siapa? Untuk kepentingan saudara, untuk kepentingan keluarga saudara dan saya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, pernah nggak saudara berpikir bahwa sekarang ada sebuah panggilan, kita dipanggil untuk bertempur bagi keluarga kita. Karena untuk bertahun-tahun lamanya, kita anggap biasa aja saudara. Kita anggap biasa saja, ya keluarga itu berkumpul, natural lah. Kumpul nanti bersama-sama secara natural, secara alami seperti begitu. Tapi lambat laun, perlahan-lahan kita mulai lihat keluarga kemudian menjadi korban. Di mana-mana keluarga menjadi korban.
Sementara kita yang sudah percaya kepada Yesus hanya berpikir bahwa oh cukup kita pergi ke ibadah, cukuplah kita pergi ke gereja, cukuplah kita menonton ibadah secara online. Yang penting kita ibadah, yang penting kita ke gereja, kita datang ke ibadah-ibadah. Tanpa kita sadari bahwa keluarga adalah hal yang paling penting yang juga harus saudara dan saya bangun bersama-sama. Bersama-sama dengan Yesus yang menjadi raja atas keluarga kita. Yesus yang menjadi raja menguasai kehidupan kita dan keluarga kita. Karena ini yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Gereja tanpa keluarga bukanlah gereja. Sebab gereja hanya berdiri dengan gaya hidup keluarga. Kalau gereja berdiri bukan dengan gaya hidup keluarga, itu bukan gereja. Itu organisasi Bapak Ibu Saudara. Tapi gereja harusnya berdiri dengan gaya hidup keluarga. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Tuhan, yaitu jemaat dari Tuhan yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ayat yang barusan saya baca buat Bapak Ibu Saudara, ini mau memberitahukan pada kita bahwa jemaat Tuhan, dasarnya seharusnya adalah begini. Orang tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Tuhan. Itu dasar daripada ayat yang kita baca barusan. Kalau orang tidak hidup sebagai keluarga Tuhan dalam sebuah jemaat, maka itu bukan jemaat Bapak Ibu Saudara. Karena jemaat, sekali lagi, harus dibangun atas dasar filosofi keluarga. Karena lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan di dunia ini bukan gereja Bapak Ibu Saudara. Lembaga pertama yang Tuhan didirikan di bumi ini adalah keluarga Bapak Ibu Saudara. Keluarga Tuhan ciptakan, bukan jemaat Bapak Ibu Saudara. Kejatuhan yang dialami, kalau kita baca di kitab Kejadian, kejatuhan daripada manusia pertama bukan kejatuhan manusia secara pribadi, tapi kejatuhan secara keluarga. Karena yang jatuh pada waktu itu, kalau saudara baca di kitab Kejadian, itu bukan cuma Adam, tapi Adam jatuh bersama-sama dengan Hawa. Keluarga yang mengalami kejatuhan. Saya mau katakan kepada setiap kita, keluarga sebenarnya merupakan tempat di mana seluruh kehendak Tuhan harus dinyatakan. Sekali lagi, keluarga sebenarnya merupakan tempat di mana seluruh kehendak Tuhan harus dinyatakan. Dan kalau ada hal yang iblis mau hancurkan, itu bukan gereja. Tapi iblis, kerajaan kegelapan, ingin menghancurkan keluarga saudara dan saya. Karena kalau iblis hancurkan keluarga, berarti seluruh dunia akan kehilangan kehendak Tuhan. Makanya kita perlu tahu, kalau saudara dan saya nggak kuat di dalam rumah, maka akan sulit membesarkan anak-anak untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi, kalau saudara dan saya nggak kuat di dalam rumah, maka akan sulit membesarkan anak-anak untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Akan susah kita menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan kehendak Tuhan kalau kita tidak kuat di dalam keluarga kita di rumah. Saya perhatikan, saya banyak mengkonseling keluarga-keluarga, saya perhatikan tingkah laku dari anak-anak, bahkan anak-anak pendeta Bapak Ibu Saudara, sekalipun keluarga hamba Tuhan, kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka yang terjadi adalah anak-anak tidak mencintai kehendak Tuhan, tidak mencintai ketaatan, tidak suka melakukan firman Tuhan. Tapi yang seringkali kita mau cuma berkatnya aja, berkat daripada Tuhan. Kita ukur keluarga yang bahagia
dengan berapa banyak uang yang kita miliki. Berapa banyak harta yang kita bisa berikan buat keluarga kita. Kita ukur dengan hal itu. Sehingga kita lebih enak dengar pendeta yang ngajar berkat daripada ngajar untuk taat. Karena orang lebih suka kejar berkat daripada kejar ketaatan. Maka saya mau beritahu begini kepada Bapak Ibu Saudara. Kita harus membangun sebuah keluarga yang kuat. Ada seorang artis yang namanya sebutannya The Rock. Dia katakan begini. Dia buat statement begini. The Rock atau Dwayne Johnson. Dia bilang begini. Prioritas nomor 1 dalam hidup saya adalah melindungi keluarga. Melindungi anak-anak saya. Sebab kalau keluarga nggak kuat, kehendak Tuhan tidak dapat dinyatakan di bumi ini. Sebab begini, keluarga adalah representasi. Keluarga adalah perwakilan. Keluarga adalah gambaran dari kehendak Tuhan yang gak kelihatan. Sekali lagi, keluarga adalah representasi. Keluarga adalah perwakilan. Keluarga adalah gambaran dari kehendak Tuhan yang tidak kelihatan. Keluarga adalah tempat di mana orang di luar sana melihat kekekalan. Artinya begini, orang lihat sorga di keluarga, tapi orang lihat neraka juga di dalam keluarga. Jadi silakan saudara memilih kekekalan yang negatif atau kekekalan yang positif. Karena kekekalan ternyata dinyatakan lewat keluarga. Sorga dinyatakan lewat keluarga, neraka juga bisa dinyatakan lewat keluarga saudara dan saya. Nah sekarang saya akan masuk di dalam khotbah. Kenapa keluarga diserang oleh kerajaan kegelapan? Kenapa keluarga diincar untuk diserang oleh kerajaan kegelapan? Yang pertama, karena keluarga merupakan tempat kehendak Tuhan dinyatakan. Sekali lagi, keluarga merupakan tempat di mana kehendak Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu, karakter kita tidak muncul begitu saja. Benar Bapak Ibu Saudara? Itu mulai dari keluarga kita. Saya jadi pemurah. Saya jadi pemaaf. Saya jadi orang yang rendah hati. Saya bisa jadi orang yang mendahulukan orang lain. Saya bisa menjadi orang yang memaafkan dengan mudah. Itu semua datang dari keluarga saya. Itu yang positifnya. Tapi sisi negatifnya, saya suka cuek, saya mudah marah, saya keras hati. Itu semua juga muncul dari keluarga saya juga. Nah, kenapa semua hal tersebut bisa terjadi? Karena keluarga adalah tempat di mana seluruh karakter manusia diinvestasikan. Kehilangan keluarga kemungkinan tidak memiliki karakter sama sekali. Sebuah ministry yang dimiliki oleh James Dobson yang bernama Focus on the Family, mereka menyatakan begini, kalau keluarga dikalahkan, kemungkinan anak-anaknya akan bertumbuh dengan ketidakstabilan karakter. Karakternya nggak akan pernah kuat kalau keluarga dikalahkan. Jadi walaupun selalu diajarkan ketika tekanan datang, maka yang muncul ada aslinya Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama semua boleh berpura-pura kelihatan baik. Tapi kalau tekanan datang, aslinya muncul. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Makanya kadangkala tekanan perlu datang supaya kita tahu aslinya kita bagaimana yang muncul. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Kan seringkali kita semua, maaf nih, bersandiwara. Pengkhotbah kelihatan bersandiwara. Semua yang di depan kelihatan baik-baik saja. Tapi tunggu tekanan datang. Baru dia muncul yang aslinya. Keluar yang aslinya Bapak Ibu Saudara. Karena gini, tekanan itu tidak terjadi di 2 jam ibadah kita, enggak. Tekanan enggak terjadi di situ Bapak Ibu Saudara. Di sini kita semua di tempat saudara lagi ibadah, kita menyanyi, kita menyembah dengan serius, kita dengar firman Tuhan dengan serius. Seakan kita setuju
untuk melakukan firman yang kita dengar. Kita merasa oke sajalah ketika kita sedang ibadah. Tapi ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak menyadari bahwa tempat di mana karakter seseorang terbangun adalah keluarga, maka kita kemudian mulai cari-cari. Kita kemudian mulai gimana caranya supaya saya jadi lebih bagus. Ya. Kita cari pembicara-pembicara yang memotivasi. Tapi sebenarnya bukan begitu. Kalau kita balik ke keluarga, keluarga adalah tempat di mana karakter diinvestasikan. Tapi keluarga juga tempat karakter dipulihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa keluarga diserang oleh kerajaan kegelapan? Yang pertama, keluarga merupakan tempat kehendak Tuhan dinyatakan. Dan yang kedua, kenapa keluarga direncanakan untuk diserang oleh kerajaan kegelapan? Karena yang kedua adalah keluarga adalah tempat di mana dasar karakter semua manusia dibangun. Kalau kerajaan kegelapan bisa menghancurkan keluarga, kemungkinan besar iblis bisa menguasai karakter dari orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Apa saudara pernah ketemu dengan orang yang berasal dari keluarga yang broken? Berasal dari keluarga yang bercerai, Bapak Ibu Saudara. Orang yang bertumbuh dari keluarga yang bercerai, saya perhatikan, maka ada cacat karakter dalam diri mereka. Mereka akan cari dengan susah karakter tersebut, Bapak Ibu Saudara. Karena keluarganya berantakan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mau berbicara, menyampaikan kepada kita, berdirilah Bapak Ibu Saudara. Berdirilah dan berperanglah. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita masing-masing. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Percaya aja kepada Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Serangan kerajaan kegelapan gak bisa dihentikan dengan cara lain kecuali dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Cuma firman Tuhan yang dapat mengalahkan kerajaan kegelapan. Amin. Bukan strategi yang lain. Yesus, waktu dia berhadapan dengan iblis secara langsung, dia bilang begini, "Hei iblis, ada tertulis." Berarti kan Yesus baca firman Tuhan dong. Kita nggak mungkin berkata ada tertulis kalau kita nggak rajin membaca firman Tuhan. Makanya perlu kita kenali firman Tuhan. Perlu kita penuhkan diri kita dengan firman. Dan firman yang kita memenuhi kehidupan kita, kita gunakan sebagai senjata. Kita gunakan sebagai pedang roh. Kita ucapkan perkataan-perkataan firman untuk bertempur melawan kerajaan kegelapan. Ucapkan firman Tuhan di dalam rumahmu. Perkatakan firman Tuhan dalam rumah saudara. Perkatakan firman Tuhan pada anak-anakmu. Perkatakan firman Tuhan pada usahamu, pada pekerjaanmu. Perkatakan bahwa Tuhan akan membuat berhasil apa yang saya kerjakan. Tuhan akan membuat berhasil memberikan masa depan yang indah buat anak-anak saya. Mereka akan memiliki masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Karena Tuhan ada bersama dengan anak-anak saya. Bersama dengan keluarga-keluarga saya. Perkatakan firman Tuhan terus Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada yang namanya firman iman. Kita buka sama-sama di dalam Roma 10 ayat yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Mari katakan bersama-sama dengan saya dimanapun saudara berada. Katakan firman iman. Bukan cuma firman, tapi di dalam ayat yang kita baca tadi adalah firman iman. Sederhana kan jalan keluarnya Bapak Saudara, tapi seringkali kita sepelekan. Ayat ini yang tadi kita baca di dalam Roma 10 ayat 8 itu punya pengertian begini, bahwa firman Tuhan menjadi firman iman ketika firman itu sudah kaya, sudah memenuhi kehidupan kita.
maka akan keluar yang namanya firman iman dari dalam kita. Karena firman itu sudah memenuhi kehidupan kita. Paham sampai sini Bapak Ibu Saudara? Artinya begini, firman itu sudah saudara yakini dalam kehidupan saudara. Ketika saudara yakin akan kebenaran firman Tuhan, ketika saudara percaya akan kebenaran firman Tuhan, nah firman itu berubah menjadi firman iman yang kita ucapkan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, mengutip firman itu berbeda dengan mengucapkan firman iman. Mengutip firman, orang kan kita suka mengutip firman gitu ya. Oh, firman Tuhan berkata begini. Tapi beda dengan waktu kita mengucapkan firman Tuhan. Ketika seringkali pikiran kita diserang oleh iblis. Karena saya mau kasih tahu bahwa yang seringkali diserang oleh iblis adalah pikiran kita. Waktu pikiran kita diserang oleh iblis, lawannya adalah kita ucapkan firman Tuhan. Maka pikiran yang diserang oleh iblis itu dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan pergi dengan sendirinya waktu kita memperkatakan firman Tuhan. Waktu kita mengucapkan firman iman, itu berarti firman itu sudah datang dalam hati kita, sudah menguasai kehidupan kita. Itu maksudnya firman iman. Ketika firman itu sudah menguasai kehidupan kita, firman itu keluar. Dia keluar dari mulut kita. Sebab itu adalah sebuah proses perenungan yang kuat di dalam diri kita. Kemudian baru kita dapat mengucapkannya Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik, kekristenan tidak mengajarkan mantra. Sekali lagi, kekristenan tidak mengajarkan mantra. Kekristenan mengajarkan kekuatan firman Tuhan yang berkuasa untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Karena firman itu mencipta Bapak Ibu Saudara. Jadi ucapkan hal tersebut. Ucapkan firman Tuhan. Kita perlu ada pekerjaan rumah sekarang. Yaitu kita harus baca firman Tuhan. Kita harus renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan cuma datang dengar khotbah, tapi datang juga, tapi di rumah Bapak Ibu Saudara baca juga firman Tuhan. Karena khotbah itu cuma pemicu, khotbah itu cuma trigger. Khotbah hanya membuka pengertian saudara dan saya. Tapi lebih daripada itu yang saudara dan saya harus lakukan adalah firman Tuhan harus saudara baca setiap hari secara pribadi. Ada seorang yang bernama Andreas Harefa. Dalam bukunya yang berjudul Manusia Pembelajar, dia menulis begini. Kalau saya bertanya kepada saudara, mau tahu rasanya apel? Maka caranya adalah saudara harus makan sendiri apelnya. Ya kan? Saya ngomong nih sama Bapak Ibu Saudara. Pak, Bu, mau apel gak? Mau tahu gak rasanya apel yang saya lagi makan? Saya nggak bisa cuma kasih tahu saya makan apelnya. Kemudian saya kasih tahu, ini rasanya manis Bu. Agak asam-asam sedikit. Nggak bisa, saya cuma kasih tahu begitu kan. Tapi ketika saya mau kasih tahu bagaimana rasanya apel sama Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara harus makan sendiri apelnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa ceritakan bagaimana rasanya apel kepada orang lain. Kira-kira begitu. Saudara harus rasakan sendiri apelnya Bapak Ibu Saudara. Nah begini, ada banyak orang datang di gereja, mereka nggak pernah merenungkan firman Tuhan. Mereka cuma mau makan dari hasil perenungan pendeta. Tapi saya percaya bukan Bapak Ibu Saudara. Ini yang di tempat lain. Ini yang di ibadah lain. Bapak Ibu Saudara enggak. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu renungkan firman Tuhan supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan cuma pendeta yang merenung Saudara. Pendeta merenung, jemaat melongo. Jemaat menerawang, pikirannya menerawang. Lagi dengar khotbah, pikirannya gimana ya? Mau makan apa ya besok? Apa yang saya harus kerjakan? Pikirannya menerawang tuh seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya yang paling penting adalah jemaat diminta untuk merenungkan juga kebenaran firman Tuhan. Sebab disitulah
kekuatan untuk kita bisa melawan kerajaan kegelapan. Sadarilah ketika keluarga saudara diserang, senjatanya ada pada saudara, ada pada kita semuanya. Jangan kita biarkan senjata itu terbengkalai di pinggir-pinggir jalan atau terbengkalai di rumah kita. Ambil kembali senjata itu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hidupkan kembali di dalam saudara. Jadikan pergerakan cinta firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan keluarga saudara dan saya. Saudara, bagi orang Yahudi, perenungan firman itu adalah doa. Ketika saudara dan saya berdoa, bukan cuma minta-minta terus, begitu kan? Melainkan kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita ngomong-ngomong dengan Tuhan. Dan Tuhan bicara lewat kepada kita. Tuhan bicara kepada Bapak Ibu Saudara, itu lewat perenungan firman. Perenungan firman Tuhan, itulah cara berdoa yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan cuma kita datang, Tuhan tolong saya, anak saya perlu ini. Tuhan tolong saya, anak saya besok mau lakukan ini. Saya besok butuh ini Tuhan. Boleh kita berdoa seperti itu, tapi bukan cuma itu aja Bapak Ibu Saudara. Karena percayalah, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan lebih tahu. Bahkan sebelum Bapak Ibu Saudara mengucapkan, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi mari sama-sama kita juga belajar mendengarkan Tuhan mau ngomong sama kita. Tuhan mau sampaikan sesuatu buat saudara dan saya. Dan itu adalah melalui waktu kita merenungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita menaruh iman kita. Kita menaruh permintaan kita pada ucapan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, makanya kami berkata-kata. Ditulis dalam Ibrani 13, saya akan bacakan. Karena Tuhan sudah berfirman, makanya kami berkata-kata. Kami nggak perlu takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kami. Apakah yang dunia bisa buat kepada kami. Apakah yang dapat dibuat oleh semua kekuatan politik terhadap kami. Karena Tuhan telah berfirman, makanya kami berkata-kata. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, adakah perkataan firman Tuhan itu di rumah saudara dan saya? Masih adakah perkataan firman Tuhan di rumah kita? Atau perkataan itu sudah nggak ada lagi Bapak Ibu Saudara? Karena kalau pedang, yaitu firman Tuhan sudah kita letakkan, yang ada kita hanya menyerah kepada tekanan. Bukankah firman Tuhan itu adalah pedang roh? Bapak-bapak, mari hidupi keluarga saudara. Ibu-ibu, mari hidupi keluarga kita dengan mengambil waktu untuk mengatakan firman kepada anak-anak Bapak Ibu Saudara, kepada anak-anak kita semua. Mari kita ambil waktu supaya anak-anakmu pun, anak-anak saudara dan saya, bisa juga mengucapkan firman Tuhan. Ambil waktu dengan mereka Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi, kita perlu kekuatan yang perlu kita bangun di dalam keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Kita perlu kekuatan di dalam keluarga kita. Karena iblis sadar atau tidak sadar mencoba untuk menghancurkan keluarga saudara dan saya. Tapi melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, bahwa kita harus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup keluarga saudara dan saya. Kehendak Tuhan harus dinyatakan lewat hidup keluarga saudara dan saya. Dan yang kedua, keluarga saudara dan saya adalah tempat di mana dasar karakter semua manusia dibangun. Biarlah mulai hari ini, dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita mulai sama-sama pulang dari ibadah ini, atau di tempat saudara berada, mari kita sama-sama bangun keluarga kita. Saudara bersama dengan suami saudara, saudara dengan istri saudara, atau mungkin suami saudara sudah tidak ada, atau mungkin istri saudara sudah tidak ada lagi.
Tapi mari kita sama-sama bangun anak-anak kita. Anak-anak kita, ingatkan mereka terus kebenaran firman Tuhan. Kita doakan mereka terus. Kalau anak-anak kita mungkin sudah berkeluarga, kita doakan mereka terus. Kalau mungkin mereka juga belum berkeluarga, doakan mereka terus. Sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, baik atau tidak baik waktunya. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan anak-anak saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau bukakan buat setiap kami. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau sendiri melalui kuat kuasa Roh Kudus yang terus berbicara buat setiap kami. Kapanpun itu, dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap firman yang kami dengar, baik melalui ibadah-ibadah secara online, melalui home ministry, ataupun firman-firman yang kami dengar di tempat lain, itu bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi firman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami menjadi firman iman. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa firman itu sekarang ada di dalam kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami juga membuat kami untuk mengerti dan bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan, tapi biarlah hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu. Mereka terus boleh dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Mereka boleh terus dipenuhi kehidupan mereka oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami semua boleh melihat firman Tuhan mengubahkan kami. Firman Tuhan menolong kami pada setiap kami mengalami masalah, setiap kami mengalami kesesakan. Firman Tuhan hanyalah satu-satunya jawaban bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu.
Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.